Terkapar atau terpapar. Tarik ulur pemahaman untuk mendahulukan kesehatan atau perekonomian. Kita dihadapkan pada dua pilihan. Ekonomi yang terkapar atau masyarakat yang terpapar. Demikianlah perdebatan yang selama ini terjadi di ruang publik. Namun, tampaknya kedua pilihan ini tidak berlaku di Indonesia karena kita harus menelan pil pahit keduanya. Ekonomi yang tak kunjung membaik makin diperparah oleh case mortality rate yang jauh lebih buruk dibandingkan negara lain. Seperti data yang diambil dari Johns Hopkins University, kinerja Indonesia dalam menangani dampak COVID-19 ini terhitung sangat buruk di Asia, dengan jumlah kasus harian yang selalu memecah rekor baru setiap minggunya sejak bulan Agustus lalu. Masyarakat Indonesia sudah banyak berharap agar pemerintah menyegerakan pembuatan vaksin, tentunya yang lebih sesuai dengan strain mutasi virus corona di Indonesia. Tapi media internasional Bloomberg justru memberitakan Indonesia saat ini dijadikan sebagai tempat uji coba vaksin COVID-19 milik Tiongkok. Perusahaan farmasi Tiongkok, Sinovac Biotech, dikabarkan bekerja sama dengan BUMN, Bio Farma, untuk melakukan uji coba vaksin COVID-19 dari Tiongkok yang diberi nama CoronaVac. Di Bandung sendiri, Bio Farma melaksanakan uji klinis CoronaVac pada lebih dari 1.600 relawan yang telah mendaftar. Bahkan lebih dari itu, Bio Farma telah bernegosiasi dengan pemerintah untuk mempercepat perizinan vaksin Sinovac ini dan bahkan menyepakati telah memproduksi 40 juta vaksin. Meskipun uji klinis keaktifan vaksin tersebut belum tuntas. Padahal perusahaan farmasi yang lain, AstraZeneca, perusahaan farmasi terbesar di dunia ini, telah lama juga ikut mengembangkan vaksin coronavirus ini. Perusahaan Inggris ini terpaksa harus menghentikan uji klinis vaksin mereka untuk sementara waktu karena adanya satu peserta yang jatuh sakit. Wajar jika banyak pihak mendesak pemerintah agar lebih serius lagi memperhatikan resiko keamanan apabila terkait dengan uji vaksin klinis ini. Karena apabila vaksin yang dikembangkan secara terburu-buru tentu akan berdampak buruk juga bagi masyarakat. Apalagi inisiatif pembuatan vaksin ini bukan sepenuhnya datang dari dalam negeri. Selain Indonesia, saat ini uji coba tahap ketiga CoronaVac buatan Sinovac ini juga tengah dilakukan di Brasil. Dan sebetulnya baru akan diketahui hasilnya bulan Oktober nanti. Karena memang uji coba tahap akhir ini memerlukan lebih banyak peserta dari biasanya. Dan tentu saja membutuhkan responden dari tempat di mana wabah itu masih aktif. Hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan di Tiongkok, di mana sebagian besar transmisi lokal itu sudah berakhir. Itulah sebabnya kenapa Tiongkok aktif untuk mencari negara dunia ketiga untuk dijadikan sebagai tempat percobaan vaksin mereka. Tentu saja kita juga berharap pemerintah juga mengarahkan lembaga penelitian dan universitas dalam negeri untuk mengembangkan vaksin merah putih buatan Indonesia yang tentunya lebih sesuai dengan strain mutasi coronavirus di Indonesia. Memang, dalam kondisi normal pengembangan vaksin bisa berlangsung sampai lebih dari 1 dekade. Namun terkait dengan COVID-19 ini, pemerintah harus lebih serius mengutamakan untuk mempercepat waktu pengembangan vaksin merah putih ini agar bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Karena kita menghadapi bukan hanya hal yang sangat penting, tapi juga sangat genting. Jadi, antara pilihan apakah ekonomi harus terpapar atau masyarakat yang terpapar, rasanya kita tidak punya pilihan lain bahwa kita harus secepatnya segera tersadar.
Bisa jadi virus ini datangnya dari luar, tapi kunci untuk memenangkan perang melawan virus ini sejatinya ada dari dalam diri kita sendiri. Bukan hanya dari tubuh yang kuat, namun juga bangsa yang kuat dan berdaulat. Sarangga Almahendra, sampai jumpa dalam episode Teleskop berikutnya.